Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi di channel kami HN Official, dan mohon maaf kepada sahabat HN Official semua karena kita sedang berada di tanah suci Mekah sehingga sangat tidak memungkinkan untuk mengupload video setiap waktu. Namun alhamdulillah kali ini Allah mengizinkan Al-Fakir untuk membuat men-sharingkan video pada sahabat HN Official semua. Namun sebelumnya sahabat, seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Nah sahabat, sebelumnya kami informasikan mungkin bagi sahabat HN Official semua yang ingin melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah Madinah, baik berupa haji tanpa antri atau haji khusus sahabat ya. Jadi Anda daftar tahun ini, insya Allah berangkatnya tahun depan sahabat. Ataupun bagi yang ingin melaksanakan ibadah umroh, maka kami mengajak sahabat HN Official semua untuk ikut umroh bersama kami di bulan Maulid. Insya Allah di bulan Maulid tersebut akan diadakan umroh akbar, yang insya Allah juga kalau Allah takdirkan maka saya sendiri yang akan mengawal umroh tersebut. Namun bagi sahabat yang ingin melaksanakan umroh secara gratis, maka kami mengajak sahabat HN Official semua untuk menjadi mitra kami. Insya Allah nanti akan kita bimbing, dan insya Allah juga sahabat akan mendapatkan umroh gratis atau bisa umroh gratis berkali-kali. Karena itu bagi Anda yang berkeinginan untuk bisa beribadah di Mekah Madinah, maka silahkan untuk menghubungi nomor yang ada di deskripsi sahabat. Baik, kali ini sahabat saya akan sharing mengenai salah satu cara berdoa yang insya Allah kalau cara ini kita rutinkan, maka apapun doa-doa kita, hajat-hajat kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana kita ketahui sahabat, berdoa dengan wasilah amaliyah kita, berdoa dengan wasilah ibadah-ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah, maka ini sangat dianjurkan sahabat. Sebagaimana kita sudah bahas di video saya sebelumnya, gimana kalau kita berdoa dengan wasilah amaliyah, itu memang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana 3 sahabat Nabi yang terkurung di dalam goa, yang kemudian 3 sahabat ini berdoa agar dibukakan pintu goa tersebut dengan amalnya masing-masing. Ada yang berdoa karena wasilah taatnya kepada kedua orang tuanya, ada yang berdoa karena wasilah menjaganya dari maksiat, ada yang berdoa juga karena wasilah rutinnya atau istiqomahnya dia itu bangun malam, dan qadarullah semuanya dikabulkan oleh Allah sahabat. Karena ini memang sudah ajaran langsung dari Rasulullah dan perintah dari Allah langsung. Firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ta'ala wabtaghu ilaihil wasilah. Takutlah kalian kepada Allah, kata Allah, dan carilah sebuah wasilah, perantara sahabat. Nah, perantara ini bisa melalui amaliyah kita sendiri dalam hal beribadah kepada Allah, atau kemudian bisa melalui orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah perantara sahabat. Karena itu cara ini diajarkan oleh salah seorang ulama besar di Indonesia, Allahumma yarham, yaitu beliau Kiai Haji Maimun Zubair sahabat. Dimana kata beliau, kata Kiai Haji Maimun Zubair ini dalam salah satu makalahnya, dalam salah satu videonya, ketika kita selesai berwudu, maka jangan langsung lap wajah kita dengan handuk sahabat. Kalau bisa sebelum wajah kita kering, sebelum tangan dan kaki kita kering, maka berdoalah kepada Allah, kata beliau. Karena ketika kita berdoa pada saat itu, maka tetesan air wudhu yang jatuh itu akan menjadi malaikat yang mengaminkan doa-doa kita sahabat. Karena itu kata beliau Kiai Haji Maimun Zubair, saat kita selesai berwudhu maka segeralah berdoa. Maka insya Allah sahabat, kalau kita rutin melakukan hal ini, walaupun menurut kita sepele sahabat,
maka insya Allah akan banyak malaikat yang mengaminkan doa kita. Bukan hanya doa selesai wudhu sahabat, artinya bukan hanya doa Allahumma ja'alni minat tawwabin misalkan, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Bukan hanya doa itu, tapi doa apa yang memang menjadi hajat kita, maksud kita pada waktu itu sahabat. Karena ada banyak malaikat yang dihasilkan dari tetesan air wudhu kita yang kemudian insya Allah akan mengaminkan atau mengamini doa-doa kita sahabat. Dan yang selanjutnya, kalau bisa kata beliau, maka bacalah 3 Asmaul Husna sahabat, yaitu Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif. Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif. Beliau Kiai Haji Maimun Zubair ini mengajarkan 3 doa 3 Asmaul Husna ini untuk dibaca 7 kali, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif. Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif. Nah, kalau hal ini kita dawamkan, kita rutinkan, maka insya Allah sahabat akan menambah wasilah untuk lebih cepatnya diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tentunya kita juga berdoa setiap selesai sholat, kita berdoa setiap selesai mengaji, kita berdoa setiap selesai adzan di antara waktu adzan dan iqamah misalkan. Jadi semakin sering kita memanjatkan doa kepada Allah, maka insya Allah sahabat semakin cepat pula diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui bersama, tidak ada sebenarnya istilah doa yang ditolak. Tidak ada sebenarnya istilah permintaan kita tidak dikabulkan oleh Allah sahabat. Tapi karena kitanya saja mungkin yang terlalu pesimis kepada Allah, sehingga menghalangi sifat-sifat kita sendiri yang menghalangi diijabahnya doa kita kepada Allah. Kalau kita tahu sahabat, ketika Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka pasti kata Allah akan aku kabulkan doa kalian. Nah, cara Allah mengabulkan doa kan dengan 3 hal sahabat, dengan 3 cara. Yang pertama dikabulkan secara langsung karena mungkin Allah lagi berkehendak dan memang kebutuhan kita. Kemudian yang kedua ditunda waktunya karena memang belum waktunya. Diibaratkan anak kecil yang meminta pisau kepada bapaknya atau kepada orang tuanya, maka tidak mungkin diberikan sahabat. Kenapa? Karena masih kecil, belum waktunya. Kalaupun dikasih maka akan menjadi mudarat karena memang belum waktunya. Kemudian yang ketiga sahabat, cara Allah mengabulkan doa kita yaitu dengan cara diganti dengan yang jauh lebih baik. Kita misalkan minta sepeda motor misalkan, namun Allah tahu kalau sepeda motor kurang pas untuk kita, takutnya kita jatuh dan lain sebagainya, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, diberikan mobil dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu sahabat dalam hal apapun. Karena itu sebenarnya yang perlu kita lakukan hanya terus berdoa saja sahabat. Terus berdoa sampai timbul keyakinan di dalam hati kita bahwasanya doa ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa itu sahabat adalah meminta, memohon kepada Allah. Yang namanya memohon maka tidak boleh ada unsur paksaan, yang pertama. Yang kedua, harus ada sifat tawakal, berpasrah kepada Allah sahabat. Jadi jangan karena misalkan doa kita tidak cepat diijabah kemudian kita menjadi marah, kesal dan lain sebagainya. Justru hal-hal seperti inilah yang akan menghalangi doa-doa kita sahabat. Karena ingat sekali lagi, sebenarnya tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sahabat yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi sahabat HN Official semua umumnya. Dan langsung dari Tanah Suci Mekah ini saya doakan sahabat HN Official semua, apapun hajat-hajatnya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun masalahnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.